Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama tuan rumah, Bung Faisal Segaf, Bang Komen, terima kasih undangannya. Senior-senior semuanya, perkenalkan, saya Todo Tua Pasaribu, sekarang Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi. Terus kita juga ada pegang namanya satu badan yang namanya Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sebenarnya kementerian ini sebelum jadi Kementerian Investasi, jadi baru jadi Kementerian Investasi zamannya Pak Bahlil dulu, satu periode sebelumnya sekarang. Jadi sebenarnya ini adalah lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal yang kurang lebih sudah sekitar 46 tahun. Jadi terima kasih undangannya. Jadi saya mungkin di ruangan ini saya berdua ini sama Bang Jabo dari pemerintahan. Menarik sekali tadi para senior-senior sudah berbicara dalam perspektif narasi yang masing-masing punya. Jadi mungkin saya mau mulai begini, karena kita dalam perspektif sekarang kalau ini kita di Kementerian Investasi sebagai wakil menteri. Karena kalau portofolio saya sebenarnya sudah panjang. Kita pernah sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, ya kan, jadi mengerti yang mana malingnya mana, bagaimana cara maling, rampok bagaimana, bukan orang benar, ya kan, tetapi sekarang kita harus kerja buat negara. Itu prinsip pertama. Hal yang menjadi menarik bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang cukup sangat stabil dalam hal politik. Apa parameternya? Karena sampai dengan kuartal pertama tahun 2025 itu nilai realisasi investasi yang masuk di negara kita dari namanya arus foreign direct investment maupun investasi yang berasal dari dalam negeri itu angkanya masih cukup signifikan. Artinya apa? Salah satu parameter indikator yang dipakai untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi di negara itu adalah satu, stabilitas politik. Jadi sebenarnya kalau hiruk pikuk adanya pro kontra, adanya narasi yang keras-keras itu biasa sebenarnya, ya kan? Sekeras-kerasnya di sini misalnya ada Bang Refli Harun dan lain-lain, sebenarnya hal yang biasa, wajar-wajar aja gitu kan? Dan itu memang perlu dalam sebuah negara demokrasi, ya kan? Negara kita ini tadi sudah beberapa senior yang bilang bahwa kaya akan resources, sumber daya alam, jumlah populasi manusia terbesar di wilayah Asia Tenggara, ya kan? Kita 280 juta, by data BPS mungkin sudah close ke 300 juta. Jadi keberagaman karakteristik dari negara Indonesia ini memang cukup unik dan sedikit yang memiliki yang seperti begini. Kita multikultural, multiras, ya kan? Daerah teritorialnya pun itu sangat besar, luas, dan juga inilah yang menjadi, kalau saya melihat sendiri sebenarnya bahwa mengelola negara ini memang satu hal tidak gampang. Tadi Bang Jabo sudah bilang bahwa presiden sekarang adalah presiden yang benar-benar punya niat yang sangat baik. Willingness-nya, hatinya baik. Tapi hati yang baik itu kalau naif juga, nah ini menjadi persoalan, ya kan? Hati yang baik, pemikiran yang baik, kalau umpama naif juga, itu juga bisa menjadi tidak tepat delivery. Jadi berbicara tadi ada singgung mengenai resources, betul bahwa memang kekayaan alam kita ini memang kita harus jaga, kita harus kelola. Dan memang baru dalam pemerintahan ini yang namanya konteks hilirisasi itu ditempatkan dalam suatu nomenklatur pemerintahan, ya kan? Kalau pemerintahan sebelumnya itu hanya narasi-narasi aja, jadi artinya keran-keran ekspor sumber daya itu masih terkadang colong-colongan bisa keluar, tapi kalau dalam pemerintahan sekarang tegas, sudah tidak ada lagi itu sumber daya alam, ya kan? Yang kita miliki itu boleh keluar secara bebas, tetapi semua memang harus dipaksakan, semua pengolahannya ada di negara kita. Jadi memang
kalau dalam konteks segala hal memang ini adalah keuntungan, tetapi juga bisa menjadi suatu permasalahan. Betul, saya setuju. Saya adalah orang yang tumbuh dan lahir besar di Sulawesi. Saya itu mengingat ada dua daerah yang sekarang menjadi potensi luar biasa sumber daya alam yang dikeruk. 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, kejadian konflik kerusuhan yang terbesar itu ada di dua daerah, salah satu Sulawesi Tengah karena itu adalah daerah tanah kelahiran saya, satu dia Halmahera Maluku. Dan setelah 25 tahun itu di situ adalah sumber daya alam yang sangat luar biasa. Jadi bahwa memang keberadaan negara kita gitu, ya kan, banyak yang mempunyai kepentingan dalam hal berbagai macam sumber daya alam yang kita punya. Sekarang tinggal bagaimana ke depannya memang benar-benar kekayaan alam ini benar-benar bisa kita kelola. Dan yang saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa pemerintahan sekarang, presiden yang sekarang ini presiden orang yang menurut saya sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Karena beberapa kali di sini, beberapa kali kami ini merasakan direct instruction daripada presiden itu selalu memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat. Strategi ini nggak perlu, karena kita malah perlu kritik yang keras kalau begitu. Bahwa strategi misalnya berbicara strategi penggunaan pemanfaatan APBN pun yang dulu, ya kan, ya apa saya nggak ngomong dulu lah, yang sekarang strategiknya ini bicara efisiensi itu bukan pengurangan tetapi relokasi. Relokasinya itu direlokasi kepada strategi-strategi yang langsung berhubungan menyentuh kepada masyarakat. Strategi makanan gizi berat, makanan gizi gratis, strategi sekolah rakyat, ya, Mang Jabo ya, dan strategi sosial semuanya, karena memang pemikiran bahwa suatu saat kekayaan sumber daya alam ini pasti akan habis. Tetapi bagaimana bangsa ini bisa menciptakan sumber daya manusia yang handal ke depannya. Ini yang memang apa namanya menjadi concern pemerintahan sekarang. Dan memang saya juga adalah orang yang sangat setuju bahwa kita melihat daerah-daerah itu sekarang iya sumber daya alamnya, tapi semua terukur. Namanya sumber daya alam suatu saat itu dikeruk itu akan habis. Tetapi yang kedepannya harus menjadi fundamental utama bagaimana caranya bangsa ini bisa membangun dan bisa mempersiapkan sumber daya manusia, generasi-generasi penerus yang memang punya daya saing tinggi. Kekurangan negara kita atau kelemahan negara kita kedepannya itu adalah itu. Saya rasa berbicara stabilitas, berbicara pecah belah dan lain-lain, long short stories, cerita. Kalau kita boleh berbeda Bang ya, tapi saya punya pemikiran bahwa negara Indonesia ini negara yang dijaga oleh semua pihak, semua negara. Mungkin saya adalah orang yang punya pemikiran, mungkin 100 tahun lagi negara ini nggak akan mungkin pecah. Karena seluruh negara yang ada di sekitarnya yang punya kepentingan, baik dari sisi utara, selatan, timur dan barat, ini punya kepentingan sebenarnya nggak mau negara itu pecah. Ya bahwa di situ ada sedikit senggol-senggolan wajar. Ya kan? Tapi long story kita sudah punya cerita yang panjang, konflik internal, konflik horizontal dan lain-lain, kita bisa menyelesaikan sendiri dan nggak ada yang persoalan terhadap itu. Ya, jadi itu yang mungkin saya mau sampaikan. Jadi berbicara pemerintahan ini Pak, kembali lagi adalah pemerintahan yang memang punya konsep yang sangat baik untuk berbicara, melihat bagaimana bisa mengembangkan dan bisa memperbesar fundamental kemandirian negara kita. Tetapi kembali lagi PR besarnya menurut saya pribadi hal yang baik, tapi apabila dilakukan dengan segala kenaifan itu belum tentu bisa mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.